Bapa. Ya, shalom Ibu Andri. Ya, selamat datang. Sambil kita menunggu yang lain ya. Oke, shalom buat semua. Haleluya, Jesus. Oh, ya raba ya raba ya raba Shalom semua ya yang baru bergabung bersama-sama. Ya, shalom Ibu Hilda, shalom Ibu Prima semua. Mari kita masuk di dalam mesbah doa. Haleluya. Shalom Ibu Yuyun. Semua baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan, dalam mesbah-Mu ya Yesus. Oh ya Rabaya. Sampai kita menunggu yang lain ya. Terima kasih Bapa, Kau baik ya Tuhan. Oh ya, salam Ibu Nora, Ibu Ros. Haleluya, haleluya Yesus. Selamat bergabung buat mesbah doa sekota kita, buat mesbah doa keluarga ya. Bukan mesbah doa kota, mesbah doa keluarga untuk kita semua di live streaming. Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita masuk di dalam penyembahan kita. Haleluya, Jesus. Oh, ya raba ya raba ya. Terima kasih Bapa, Kau baik, sangat baik. Ya, salam Ibu Ineke yang baru berjoin bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, haleluya, Yesus. Yesus Kau baik bagiku. Yesus Kau sangat baik. Haleluya, Yesus. Nama-Mu besar bagiku. Salam Ibu, ya Ibu Gele ya. Salam Ibu, selamat bergabung. Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Tuhan baik ya Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Bapa, Kau baik bagiku. Haleluya. Rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari kita nyanyikan seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari katakan, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Oh, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari katakan, seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau.
katakan, oh, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Oh, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Mari katakan nama Dia, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ya, yang baru bergabung bersama-sama dengan Mesbah Doa Keluarga malam ini, kita agak lambat, pukul 9 kita tadi mulai ya, karena ada meeting dengan gereja lain SOG ya, SOG Miri. Oke, yang baru bergabung bersama-sama, saya mau sapa dulu buat semua yang hadir. Iya betul, hari ini adalah ulang tahun Ibu Ineke ya. Saya lihat Ibu Ineke sudah ulang tahun ya di rumah ya. Oke, sekarang saya mau supaya yang hadir di situ, yang bergabung bersama-sama, ucapkan sambut hari raya hari jadi, sambut hari jadi untuk Ibu Ineke. Selamat ulang tahun Ibu Ineke. Nanti pastor doakan sekali ya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 128, berkat keluarga turun atas keluarga Ibu Ineke dan juga anak-anak. Makasih, Tuhan Yesus berkati Ibu Ineke. Kue ulang tahunnya sudah habis ya. Oke, buat ucapkan sambut hari jadi ya buat Ibu Ineke. Selamat happy birthday atau sambut hari jadi Ibu Ineke. Yang keberapa Ibu Ineke, boleh ketik situ kah? Ibu Ineke boleh tulis situ kah? Yang keberapa? Haleluya. Terima kasih. Haleluya Jesus. Ya, salam Ibu Christine ya, yang ada di Sumatera. Ibu Sari, salam Ibu Sari. Halo. Ya, shalom, baru habis kerja Bu Sari ya. Tuhan berkati. Shalom. Iya, shalom Ibu Gele. Tuhan berkati Ibu. Terima kasih buat gabung sama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Yang sambut hari jadi Ibu Ineke, silakan ucapkan ya. Ya, haleluya Jesus. Sungguh baik bagimu ya Bapa. Haleluya. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Ya, salam Brother Jeremia. Tuhan berkati. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari katakan, dari semula sediakan ku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau sediakan masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, Yesus Kau baik bagiku. Semua baik, sungguh teramat baik.
katakan dari semula sediakan ku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah sediakan masa depanku penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, Yesus kau baik bagiku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Ya shalom Ibu Bia yang ada di Miri, Ibu Diana ya shalom. Baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik Yesus, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, Yesus baik. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kau berarti bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Kami nyatakan semua baik ya Tuhan Yesus. Maupun hari ini, sekarang sampai selamanya, kau baik ya Tuhan. Oh Yesus, baik bagiku. Haleluya. Oh ya rara baba baba ya. Sidara bayareba. Glory Jesus. Mari kita sembah Yesus yang termulia, yang terbesar bagi kami, Yesus namanya. Glory. Segala pujian, segala hormat bagimu. Yang di rumah-rumah ya Tuhan, berkati lawat ya Tuhan Yesus. Oh keluarga-keluargamu ya Tuhan Yesus, berkati lawat ya Tuhan. Jamah Yesus. Glory, glory. Bapa kau baik bagi kami Yesus. Glory. Semua baik bagiku. Yesus kau baik ya Tuhan. Segalanya bagimu ya Bapa. Namamu Yesus, segala pujian, segala hormat bagimu ya Tuhan. Holy Jesus. Biarlah Roh Kudus Tuhan turun atas kami. Roh Kudus yang memberi kekuatan bagi umat-Mu, gereja-Mu ya Tuhan, bagi keluarga kami ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Oh ya haleluya haleluya. Oh sana Yesus kau baik ya Bapa. Oh sana
katakan Hosana. Hosana, glory bagimu. Hosana, layak dipuji disembah. Kau yang pun bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Tuhanmu besar dan mulia. Katakan Hosana bagi Tuhan. Hosana, Yesus kau Hosana. Hosana, Yesus, we worship you Lord. Hosana, Jesus, we worship you. Hosana, orang yang dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Tuhanmu besar dan mulia. Katakan, oh, layak dipuji disembah. Namamu berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Katakan, namamu besar dan mulia. Yesus kau besar, namamu besar dan mulia. Katakan, Hosana, we worship you, Holy Jesus. Hosana, 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 hallelujah, Jesus. Glory, 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 glory. Kemuliaan, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya Tuhan turun atas keluarga-keluarga kami, anak-anak kami ya Bapa. Glory, 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 haleluya. Terima kasih atas namamu ya Tuhan, layak dipuji disembah ya Tuhan. Kami tinggikan Yesus. Holy, holy, kuduslah namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati ya Tuhan Yesus yang hadir saat ini. Oh, salam buat semua yang baru bergabung bersama. Ya, salam buat Ibu Dermawan ya. Salam Ibu Dermawan, Ibu Ros, Ibu ya, Ibu Pastor Elvi ya di Batam. Salam. Salam buat Pak Susilo ya. Saya minum dulu ya. Lagi haus sih. Ya, salam buat Pastor Elvi, salam buat Pastor Susilo ya yang ada di Batam. Tuhan berkati. Buat gereja jemaat di sana. Ibu Yuyun, ya salam Ibu Yuyun. Pak Jeremy, hormat Pak. Tuhan berkati. Siapa? Ya, Ibu Hilda. Siapa buat Ibu Hilda, Ibu Bia, Ibu Diana yang ada di Taman Bukit Batu ya. Tuhan berkati Ibu Bia, buat semuanya yang ada keluarga di sana dengan suaminya, anaknya. Ya, hari ini kita ada ulang tahun Ibu Ineke. Shalom Ibu Ineke, tetap semangat ya. Walaupun ulang tahun di rumah, cake di rumah, tiup lilin di rumah, semua di rumah. Tetap jaga sehat. Haleluya. Ya, Ibu siapa? Ibu Sari. Ada Ibu Gele ya. Ibu Gele, Tuhan berkati. Ibu Andri, semua yang kita bergabung bersama-sama. Ibu Nora, Ibu Ros, Ibu Prima, calon Ibu Prima, Ibu Hilda, ya Ibu Yuyun, semua yang baru bergabung bersama-sama dengan kami, kita semua, ayo mari kita semangat menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus.
Oh, terima kasih Bapa. Hari ini saya akan berdoa buat keluarga-keluarga dan juga buat anak-anak ya. Hari ini kita masih di dalam pasal bisa dikongsikah live ini? Boleh. Ya, kongsi saja, tak masalah. Boleh kongsi bagi ke siapa saja, karena mesbah doa ini punya Tuhan ya. Mesbah doa, kita belajar bersama-sama untuk berdoa. Amin. Oke, haleluya. Ya, salam buat semua. Ya, sapa kita semua yang ada dalam Facebook Live untuk kita belajar bagaimana kita masuk di mesbah doa. Hari ini kita banyak berdiam diri, banyak kita merenungkan kebaikan Tuhan selama ini. Saya hanya mau kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita selama ini. Tuhan baik, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Selalu Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi pada masa-masa kita yang ada di Malaysia atau dimanapun berada di rumah, tetap kita katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Saya tidak mau kita hidup di dalam kesepian, hidup di dalam pikiran-pikiran yang membuat kita boring, bosan. Tapi hari ini kita masuk di dalam mesbah doa, yaitu keluarga kita, menjaga iman kita, menjaga sikap hati kita, berdiam diri kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menyembah, memuji Tuhan. Karena tidak ada jalan lain kecuali hanya untuk belajar kita berdoa bersama-sama. Amin. Tuhan pastikan supaya kita banyak berdoa. Amin. Karena berdoa adalah janji-janji. Oh ya, baru bergabung ya. Sapa buat Ibu Ame ya. Shalom Ibu Ame. Ya, Tuhan Yesus baik. Kita belajar dari sini supaya kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Saya hari ini mau banyak menyembah Tuhan. Amin. Kita banyak menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Banyak sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, buat saudara yang di rumah-rumah, dan juga buat anak-anak yang semua muda-mudi. Ayo mari kita bangkitkan doa kita. Mungkin kita merasa bahwa oh Tuhan, hari ini Tuhan saya banyak risau. Hari mungkin ini ada banyak pergumulan, atau mungkin banyak pikiran-pikiran yang selalu meracau dalam hidup kita, tidak kurang semangat. Tetapi hari ini kita mau semua masuk di dalam doa mesbah untuk kita belajar bagaimana kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita untuk ke depan. Amin. Kita belajar untuk berdoa bersama-sama. Amin. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Oh, mari kita serukan kebaikan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yesus baik, Tuhan baik bagiku. Mari kita datang ke berkat-Nya, datang dengan hadirat-Nya Yesus. Oh, haleluya. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami merendahkan diri-Mu dalam mesbah-Mu Yesus. Haleluya. Hari ini kami Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Oh, manakala kami ya Tuhan Yesus, oh, di mana kami mungkin sudah terlalu jauh di hadapan-Mu ya Bapa. Sekali lagi ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami Yesus. Ampuni ya Bapa. Oh, bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Glory, 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 glory. Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya. Bagi-Mu Bapa. Mari kita katakan Yesus Kau baik, Yesus Kau baik. Masa-masa ini kami butuh Kau ya Bapa. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Ayo jangan diam, mari kita berseru Yesus baik. Katakan Yesus baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari yang di rumah-rumah, ayo. Mari kita terus menyembah Tuhan. Oh Rabaya Sakara Glory, 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 glory. Haleluya Jesus. Bapa Kau baik bagi kami Yesus. Haleluya Jesus. Kau baik bagiku. Hadir ya Tuhan Yesus. Oh
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari katakan, ku yakin Kau hadir di sini, Yesus. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari katakan, Yesus, Kau hadir buat keluargamu. Oh, Yesus, ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes, Lord. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari katakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Katakan kesembuhan. Terjadi di sini. Kau pulihkan ya Tuhan. Kau pulihkan kami. Kau sembuhkan kami. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Glory, 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 glory. Haleluya. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Ada berkat buat keluarga-keluarga. Oh, ada pemulihan. Ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati ya Bapa di dalam nama Yesus. Engkau baik, sangat baik bagi kami. Kuasa anugerah-Mu turun atas keluarga-keluarga-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya ada kesatuan roh ya Tuhan di dalam hidup kami, menyembah dalam mesbah-Mu ya Tuhan. Keluarga kami, Engkau baik, sangat baik ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Oh, mesbah-Mu ya Tuhan. Glory, 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 glory. Mari terus menyembah Yesus. Oh, mari serukan nama Yesus. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Oh, Jesus. Wah, holy, kuduslah nama-Mu ya Tuhan. Oh, hadirat-Mu turun atas kami. Hadirat-Mu turun atas keluarga-Mu. Hadirat-Mu turun buat suami istri, bapak ibu, semua keluarga kami. Damai sejahtera turun atas kami ya Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Bapa, Kau baik bagi kami. Haleluya. Yang baru berhadir dalam mesbah doa, ya salam Ibu Rosti. Ya semuanya yang hadir, Tuhan Yesus baik. Ya mari kita masuk di dalam firman kita. Saat kita menyembah tadi saya rasa ada sesuatu yang digerakkan dalam hidup saya untuk menyampaikan sesuatu di dalam firman, yaitu bagaimana kita belajar untuk taat dan setia di hadapan Tuhan. Katakan amin. Hari ini saya mau belajar supaya kita, saudara dan saya,
taat dan setia. Taat dan setia itu tidak berarti bahwa kita harus harus melakukan sesuatu untuk tidak berarti untuk buat pekerjaan kita, tidak berarti juga untuk buat sebagai ibu rumah tangga atau pengusaha atau orang-orang yang bekerja atau yang tugas-tugas yang lain. Tapi kita hidup berarti untuk taat setia kepada firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus yang ajaib. Katakan amin. Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Mari kita baca di satu firman yang saya sudah sampaikan, rema. Di dalam firman ini saya sangat-sangat tertegur sekali. Mari kita baca di Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2 dikatakan, kabar selamat kepada Sion. Di sini firman Tuhan katakan, roh Tuhan ada di padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka penghiasan kepada ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungan. Jadi Yesaya pasal 61 ayat 61 sampai 1 dan 4. Yesaya pasal 61 ayat 1-6 dikatakan, bagaimana ada roh Tuhan Allah padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, mengurapi saudara dan saya, untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik. Menyampaikan kabar baik kepada orang, bukan orang yang sehat ya saudara, bukan orang sehat, tapi orang sengsara atau orang menderita. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara atau orang-orang yang menderita, dan merawat orang-orang yang remuk hati, dan juga untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung di dalam kelepasan dari penjara. Dikatakan di sini yaitu tentang bagaimana Tuhan mau sudah diurapi dalam hidup kita taat dan setia. Tuhan mau menyelamatkan kita di dalam penderitaan. Katakan menyelamatkan kita dalam penderitaan. Tapi saat ini Tuhan mau ajarkan kita bagaimana kita hidup yang tadinya mungkin menderita di dalam Tuhan, tapi Tuhan mau belajar supaya kita taat setia. Yaitu Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Saudara dan saya itu telah diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Orang sengsara itu apa saudara? Orang yang banyak penderitaan, orang yang banyak melakukan sesuatu yang tidak terpuji, orang yang tidak melakukan penderitaan, orang yang melakukan kejahatan, itu kesengsaraan saudara. Banyak orang-orang seperti Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan di dalam kebenarannya. Artinya begini, Tuhan mau supaya saudara dan saya tetap ada di dalam roh, dan hidup kita di dalam roh dan kebenaran, untuk menyampaikan Untuk menyampaikan orang-orang sengsara. Seperti kita ini, kita butuh, saudara dan saya butuh supaya orang lain diselamatkan. Amin. Ketika orang lain diselamatkan dan mereka juga mengenal Tuhan Yesus, artinya saudara dan saya boleh menyelamatkan mereka. Yang ayat selanjutnya, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi artinya kita melepaskan orang-orang tawanan. Saudara tahu, kalau saudara lihat orang-orang di penjara atau orang-orang yang penuh kejahatan masuk di lokap ya, di lokap itu mereka banyak kejahatan di situ. Ada yang mencuri, ada yang membunuh, ada yang yang corruption, apapun di situ kejahatan ditaruh di lokap. Itu rasanya seperti apa saudara? Karena rasanya seperti mereka dikurung harian di situ. Sehari dikurung, makan tak makan, makan harus makan, pikiran banyak pikiran, harus pikir yang tak betul. Di situ penjara itu penuh sesuatu yang tidak mengenakan. Amin. Penjara itu, lokap itu sesuatu yang penuh tidak damai sejahtera, tidak ada sukacita. Tapi kita ingat, roh Tuhan yang Allah padaku, yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu harus bebas. Amin.
Bebaskan roh kita dan sikap hati kita supaya kita taat dan setia di hadapan Tuhan. Bebaskan roh kita, artinya saudara dan saya harus siap menjadi hambanya Tuhan, menjadi utusannya Tuhan. Untuk apa? Untuk kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, orang-orang yang tadinya ada di lokat, orang-orang yang ada di penjara, tawanan. Itu yang kita harus punya tugas, tujuan kita untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang, ya. Bukan untuk orang-orang, di sini dikatakan bukan untuk orang yang sehat, saudara. Ingat, Tuhan Yesus pernah katakan ketika dia bersama-sama dengan semua orang-orang di situ, dia pernah berucap, pernah berkata, aku datang bukan kepada orang-orang yang sakit atau yang tidak sehat. Dia datang orang yang sakit. Banyak di situ yang tidak sakit, orang yang penuh penuh masalah, orang penuh kejahatan. Itu Tuhan datang di situ. Bukan orang yang sehat. Jadi artinya kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, taat dan setia. Hayo, mari kita katakan kepadanya, hai, ada kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar baiknya yaitu bagaimana kita bisa menyampaikan rahmat Tuhan. Ayat 2 dikatakan di sini, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang berkabung. Artinya, di dalam penderitaan mereka akan digantikan dengan sukacita. Di dalam duka cita ada sukacita. Amin. Jadi orang yang seperti ini, yang seperti kita yang udah percaya di hadapan Tuhan, ayo mari kita taat dan setia supaya urapan roh Allah ada dalam hidup kita. Katakan amin. Roh Allah ada dalam hidup kita, bukannya kosong. Amin. Jadi mari ikut apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Ikut apa yang Tuhan mau dalam Alkitab. Jangan ikut saya, jangan ikut pastor, tapi ikut firman Tuhan. Jangan ikut orang lain atau orang yang seperti apa. Karena orang lain atau tokoh yang lain itu hanya ikut teladannya saja. Teladan yang baik. Tapi lebih bagus ikut firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang membuat kita menjadi kuat. Amin. Katakan amin. Kenapa pastor cakap tak boleh ikut pastor? Betul. Karena apa? Teladan yang Tuhan kasih di dalam hidup, ketika teladan itu ada dalam hidup kekristenan kita, yaitu ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengikuti teladan Kristus, ya, karena dia Tuhan, karena dia Allah. Jadi kalau kita mengikuti, itu kita harus ikuti Tuhan. Artinya kita harus ikut teladan firman Allah. Tapi kalau ikut manusia yang tidak tahu, tidak akan berubah. Amin. Orang akan bisa berubah. Dia tidak akan tentu siapa saja nanti yang dia mungkin akan berubah, mungkin akan jadi jahat, atau bukan jadi buruk, atau mungkin akan lebih buruk lagi. Nah, yang saya mau hari ini, saudara dan saya, stop. Jangan bergantung kepada orang lain, jangan bergantung kepada pastor, atau jangan bergantung kepada orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, tapi bergantung kepada Alkitab, firman Tuhan. Katakan amin. Saudara dan saya sudah punya roh Tuhan Allah ada padaku. Karena apa? Karena Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. 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 Kita ini hamba Tuhan, kita ini alatnya Tuhan. Katakan amin. Kita ini alat Tuhan, alat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik Tuhan Yesus sendiri melalui firman Allah. Katakan amin. Jangan pikirkan sesuatu yang tidak mungkin kita tidak bisa lakukan, tapi pikirkan apa yang Tuhan mau dalam firman ini supaya kita ke depan bisa lakukan hal yang baik untuk menyelamatkan orang-orang yang sengsara, untuk menyelamatkan orang-orang yang menderita, untuk melepaskan tawanan-tawanan yang di penjara. Itu yang kita mau, saudara. Amin. Katakan amin. Jadi taat dan setia bukan berarti kita mengurusi hal-hal seterusnya untuk hidup kita, tetapi taat dan setia supaya kita tetap hidup di dalam kekristenan, hidup di dalam Kristus. Kristus ada dalam hidup kita. Kristus yang artinya itu diurapi, saudara. Kristus yang artinya Kristo, artinya diurapi. Nah, kita yang ada dalam Kristus, seperti apa yang Tuhan mau, harus ikut apa caranya Tuhan, bukan ikut caranya saya, atau ikut saudara-saudara, atau ikut keluarga, atau siapa saja. Ikut yang caranya Tuhan. Amin. Katakan amin. Haleluya. Ayat kedua katakan untuk Yesaya 61 ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang berkabung.
Jadi yang saya sudah katakan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, pembebasan, pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk yang ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan yang tadinya ganti abu. Itu perhiasan itu sangat mahal, saudara. Amin. Ada perhiasan. Perhiasan itu berbicara tentang harta. Harta yang sudah disimpan. Saudara punya emas, ada punya berlian, ada cincin, itu harta. Mengenai kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Dan yang seterusnya, minyak untuk pesta ganti kain kabung. Artinya sudah digantikan Tuhan yang sebelumnya sudah Tuhan gantikan. Saudara percaya, hari ini kita dengar masa-masa PKP atau lockdown seperti ini. Tuhan sebenarnya mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 di situ katakan Tuhan mendatangkan kebaikan pada situasi-situasi seperti ini. Saya belajar bagaimana tahun lepas kita belajar 3 bulan di lockdown. Itu banyak kali kita berdoa. Dan saya yakin di Alkitab firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu berdoa. Semalam pagi saya berdoa, Tuhan jangan jemu-jemu. Walaupun tidak ada apa-apa di sekeliling kita situasi, tapi yakin saudara dan saya milik Tuhan. Tuhan akan mendengar setiap doa-doa. Jangan jemu-jemu berdoa. Katakan amin. Pribadi saudara dan saya harus dibentuk dulu seperti Kristus di dalamnya. Sama dengan ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada 12 murid. Mereka belum apa-apa, saudara. Mereka waktu 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus, dia belum jadi apa-apa. Mereka masih mentah, mereka masih kaku. Mereka hanya ikut saja Tuhan Yesus. Tapi sekarang, waktu masa itu 2000 tahun lalu, mereka lepas dan Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika dia mati, bangkit hari yang ketiga, dan dia masuk bangkit dan kemudian terangkat ke surga. Ini muridnya semakin semangat, saudara. Amin. Dia semakin semangat, semakin berapi-api, keep fire. Mereka melakukan penginjilan, berita kerajaan Allah. Itu yang dia mau, Tuhan Yesus mau. Apalagi kita, saudara. Percayalah. Yang tidak melihat pun kita harus percaya. Amin. Iman yang saudara dan saya itu harus kita bentuk. Amin. Sepanjang hari mungkin kita belajar di proses. Mungkin yang tadinya kita tidak tahu berdoa, yang sekarang sudah mulai tahu berdoa. Mungkin sekarang yang tadinya tahu memuji, menyembah, sekarang sudah mulai belajar sedikit-sedikit menyembah. Amin. Saudara, waktu tetap berjalan. Katakan amin. Waktu tetap berjalan. Semua ini waktu tetap berjalan setiap hari. Saudara, jangan tinggalkan kekristenan kita atau Kristus dalam hidup kita hanya untuk pikirkan hal yang tak ada guna. Semua itu sia-sia, saudara. Hanya kita pikirkan itu Tuhan saja. Tuhan Yesus, Roh Allah ada dalam hidup saya. Kami percaya Roh Allah tetap hidup di dalam hidup saya untuk menguatkan saya, untuk menguatkan suami saya, untuk menguatkan istri saya. Roh Allah menguatkan hidup anak-anak saya. Semua itu belajar, ya. Amin. Belajar. Jangan sampai saudara dan saya jatuh di dalam dosa. Artinya banyak pikiran-pikiran yang jahat, pikiran ini si itu ya, kenapa ya si itu dia kaya ya, kenapa itu, jangan, saudara. Percuma, itu sia-sia, hanya buang-buang masa saja. Kita habis di dalam otak kita pikiran-pikiran tidak baik. Hanya saja kita harus masuk firman Allah dalam hidup kita, firman yang hidup, yaitu Kristus yang taat dan setia, Roh Allah yang Roh Tuhan yang Allah dalam padaku, saudara dan saya ada, itu supaya kita supaya kita dapat menyampaikan kabar baik. Semua baik, semuanya tetap baik. Amin. Tuhan Yesus tetap baik. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Tuhan Yesus, saya tidak punya pekerjaan, itu tak ada saya, Tuhan Yesus. Saya tidak punya pekerjaan, saya kilang, tutup, saudara. Tetap katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Saudara tetap setia, Tuhan Yesus baik. Ada masa-masanya ketika kita di titik yang rendah, di titik di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kalau waktu titik rendah saudara tidak bisa buat apa, bekerja pun tidak bisa, apapun tidak bisa, tetap katakan di titik itu Tuhan akan menolong saudara dan saya. Ketika Tuhan janjikan, firman Allah dikatakan semua akan dikembalikan kepadamu, kepada saya. Amin. Dan dia akan untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan
kepala ganti abu, minyak dan pesta ganti kain kabul, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar, supaya ia menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Amin. Katakan amin. Untuk memperlihatkan Yesus yang lebih agung. Katakan amin. Tuhan Yesus mau berbicara pada saudara dan saya supaya Tuhan hidup melakukan kehendak firman-Nya, bukan kehendak kita semua, bukan kehendak saudara dan saya, tapi kehendak firman-Nya. Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Dia tidak akan pernah berubah. Dia akan menolong saatnya, ada waktu yang Tuhan akan tentukan. Mungkin saudara tidak pernah jawab doa-doa saudara dan saya, tapi Tuhan mau supaya kita lebih mengenal Dia dan taat dan setia. Ketika Dia akan datang waktunya, semua akan digantikan. Amin. Semua akan digantikan. Dan tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya saudara dan saya iman dibangkitkan. Saya percaya saudara dan saya hidup dibangkitkan. Saya percaya saudara dan saya tetap bersama dengan Yesus. Dan jangan undur di dalam Tuhan. Ingat, jangan undur di dalam Tuhan. Saya tekankan di sini supaya saudara dan saya belajar bagaimana hari-hari ini banyak sesuatu yang tidak mungkin kerisauan, kekhawatiran. Ingat Tuhan Yesus saja. Ingat Tuhan Yesus. Ingat Tuhan Yesus. Atau ketika ada Facebook atau status, ayo mari kita gaungkan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Gaungkan ayat yang menguatkan, ayo membangun iman. Mungkin ada status Facebook, ayo belajar supaya menginjil mereka di dalam status. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus. Ada ayat-ayat di mana kita membangun iman kita. Amin. Bukan hanya menyudutkan orang, tapi iman yang membangunkan ayat itu supaya kita bisa belajar firman-Nya untuk kita di dalam Tuhan. Mereka akan melihat bahwa keagungan Tuhan semuanya terjadi buat saudara dan saya menjadi berkat. Katakan amin. Saudara dan saya menjadi berkat. Iman yang membangun di dalam hidup kita tetap kuat. Amin. Iman yang membangun dalam hidup saudara tetap ada di dalam Tuhan. Dan ingat, jangan sampai saudara undur di dalam Tuhan. Jangan sampai mundur. Memang kita kadang-kadang kita mundur, tapi jangan terlalu jauh kepada Tuhan. Ingat, api mesbah doa itu harus selalu dekat. Katakan amin. Mesbah doa itu masalah tentang pengorbanan. Memang rasa seperti api itu kalau kita kebakar itu seperti panas, seperti sakit. Tetapi api untuk membakar korban itu memang kita harus seperti itu. Supaya apa? Supaya kita terbiasa. Apa yang di dalam mesbah itu? Apa yang di dalam mesbah doa yang apa Tuhan mau dalam hidup kita? Amin. Mesbah berbicara tentang pengorbanan, tentang korban. Amin. Ya, shalom buat semua ya. Tuhan baik. Kasih Tuhan itu sama di dalam hidup kita. Amin. Kasih Tuhan itu sama buat saudara dan saya. Kasih Tuhan itu sama buat saudara dan saya ketika saudara dibentuk, ketika saudara belajar, ketika saudara mengenal Tuhan, lahir baru. Ada saudara sudah lama melayani, tetapi hari ini saya mencoba untuk belajar saudara dan saya tetap di dalam taat dan setia. Katakan taat dan setia. Taat dan setia untuk memberitakan kasih, untuk memberitakan kepada orang-orang. Amin. Di dalam hidup kita, untuk orang lain, untuk saudara kita yang dekat dulu, suami, istri, dan anak. Amin. Dan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, buat kita di dalam hidup kita, Tuhan baik ya. Buat semua yang masih bergabung, ya, Tuhan baik. Amin. Ya, Tuhan Yesus baik. Buat hari ini saya akan coba nanti mulai minggu depan saya akan buat Zoom. Zoom itu mungkin Zoom atau live Facebook. Saya coba bagaimana nanti saya akan buat pukul 4 pagi saya mau belajar. Saya sudah setiap hari, tapi saya tadinya tidak mau post atau Facebook seperti itu, tapi saya mau belajar. Kita pukul 4 pagi kita akan masuk mesbah doa pagi. Amin. Mungkin saya akan masuk di live atau di Zoom. Lihat nanti bagaimana keadaannya. Mungkin minggu depan, mulai minggu depan kita akan masuk live Facebook mesbah doa bersama Tuhan Yesus 1 jam. Katakan 1 jam bersama Tuhan Yesus. Amin. Katakan 1 jam bersama Tuhan Yesus
mesbah doa pagi. Ya. Kita belajar di sini, kita belajar bersama Tuhan, karena Tuhan Yesus pernah tegur kepada murid-muridnya, apakah engkau sanggup bersama saya 1 jam saja bersamanya untuk berdoa? Di mana ketika itu dia berdoa di Bukit Zaitun. Ya, sedangkan murid-muridnya sedang tidur, tapi Tuhan Yesus berdoa pagi-pagi itu. Dia berdoa itu pukul 3 pagi, saudara. Kalau kita hitung, dia berdoa, Tuhan Yesus itu berdoa antara pukul 3 sampai pukul 4. Nah, itu dia berdoa bersama setiap kali di bukit atau di mana, pokoknya setiap pagi. Nah, kita coba yang mau bergabung bersama-sama, ayo kita coba belajar untuk supaya kita taat dan setia, belajar berdoa pagi. Doa pagi bersama Tuhan 1 jam. Amin. 1 jam bersama Tuhan Yesus. Saudara bisa lihat akan ada perbedaan, akan ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan bentuk di dalam hidup kita, iman kita. Memang mungkin tadinya susah sekali bangun pagi. Saudara tidak akan susah kalau saudara bisa belajar bagaimana artinya korban itu. Saudara akan belajar bagaimana korban itu. Dan pukul 4 pagi saya akan mulai, mungkin hari Isnin pagi saya akan bersama-sama dengan Pastor Max di Zoom pagi-pagi berdoa bersama 1 jam bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk kita dekat dengan Tuhan. Kenapa? Apa keuntungan kita doa pagi? Ketika doa pagi itu quiet, saudara, itu silent, semua lagi tidur, tapi kita sedang menyembah Tuhan. Sedangkan hadirat Tuhan hadir dalam hidup. Amin. Itulah doa pagi, keuntungan doa pagi kita. Tuhan akan dengar jawaban setiap doa pagi. Pukul 4 pagi ya. Minggu depan kita akan mulai doa pagi. Hari Senin, kalau saya akan habis itu hari Senin dengan Pastor Max bersama-sama di Zoom atau live Facebook, kita atur seperti apa. Tetap doa pagi harinya, mulai minggu depan kita akan atur harinya. Tuhan Yesus baik, tetap semangat. Dan buat semuanya saya akan berdoa, dan juga saya berdoa buat Ibu Ineke hari ini ulang tahun. Mari kita arahkan tangan buat Ibu Ineke semuanya. Ya, semuanya kita arahkan tangan keluarga Ibu Ineke yang ulang tahun. Ada yang ulang tahun di sini, coba yang bulan Jun ulang tahun. Anak saya ulang tahun tanggal 13. Anak saya ulang tahun tanggal 13. Ya, yang ulang tahun angkat tangan. Pastor tak boleh tengok. Yang ulang tahun coba bagi tahu ya di sini bulan Jun. Nanti kita doakan sama-sama di bulan Jun. Tuhan Yesus, hamba berdoa. Ya, Tuhan berdoa, kami berdoa mengucap syukur hari ini buat malam mesbah doa yang terutama kami bersyukur atas kebaikan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga ada Joel ulang tahun yang ke-16, dan juga adanya Mei ya, Bu Ame kemarin berdoa juga. Tuhan, hari ini kami berdoa yang bulan Jun ulang tahun. Tuhan, berkat yang Tuhan taruh di dalam hidup keluarga ini, Tuhan Yesus, anak-anak-Mu ya Tuhan, suami dan juga istri dan juga bapak ibu, Tuhan berkati. Yang berulang tahun hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan berkati. Tuhan berikan berkat turun dalam kesehatan, di dalam tubuhnya, di dalam pekerjaan, usaha, maupun di dalam apa saja yang dilakukan. Tuhan berhasil. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati Ibu Ineke, berkati Ibu Brother Joel, Tuhan berkati, dan juga anak kami Golib, Tuhan berkati Yesus. Kami percaya Tuhan turun berkat-Mu buat semua yang berulang tahun. Kiranya Tuhan urapi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Aba berdoa dan mengucap syukur, kiranya kasih anugerah turun atas-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat tangan untuk terima berkat, tutup mesbah doa kita di dalam nama Yesus. Tuhan berkati mesbah doa malam ini Tuhan, buat semua yang hadir Tuhan berkati, yang di rumah-rumah, yang menonton Tuhan, semua Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kiranya kasih anugerah turun atasnya dan setiap keluarga, damai sejahtera dan kelimpahan yang Tuhan buka di dalam hidupnya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan tetap taat dan setia. Berkat rumah tangga semua, damai sejahtera turun atas kami. Di dalam nama Yesus kami tutup dan kami terima berkat persekutuan yang manis oleh kasih, yaitu sekarang, Roh Kudus, besok sampai selama-lamanya. Dan Tuhan sudah
Tuhan sudah terima berkat dalam hidup kita. Ya Tuhan jemput kita di awan-awan yang permai dan yang mengikuti kehendak firman Allah. Terima kasih Bapa. Aba berdoa dan mengucap syukur. Semua kami letak di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan yang amin. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Kita kembali lagi hari Ahad. Hari Ahad saya coba nanti Pastor Max yang akan khotbah ya. Hari Ahad Pastor Max akan khotbah. Saya lagi bincang untuk atur untuk minggu Ahad. Pastor Max akan khotbah di live Facebook ya. Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat, tetap jaga sehat, banyak minum air, dan tetap jaga kita. Jaga. Oke. Tuhan berkati semua. Shalom. Saya akan sapa ya. Terima kasih Ibu Simbang, Ibu Nike, Ibu Ame, ya, Ibu Nike, ya, Ibu Hilda, Ibu Rose, ya, Ibu Bia, Ibu Jasmine, Ibu Hilda, Ibu Patesan, Ibu siapa lagi? Banyak ibu-ibu. Ibu Yuyun, Ibu Diana. Shalom buat semua. Tuhan berkati. Ya, selamat malam buat semua. Tetap semangat. Ibu Rosti, Bapak Jeremy, Brother Jeremy, Tuhan berkati. Iya, buat ya Moses dan Pilo dari Papua, Tuhan berkati. Ibu Ani, Tuhan berkati. Ibu yang lain, Ibu Hilda, Ibu Sari, Tuhan berkati semua. Tuhan berkati. Ibu Ali, Ibu Elis dari Mary, Tuhan berkati. Ibu Rosti, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.